Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pernah kita bertanya, kenapa ada sekelompok ulama dan orang-orang saleh dalam Islam yang dikenal dengan sebutan nama Sufi? Nah, apa itu Sufi sebenarnya? Apakah itu hanya sekedar julukan atau ada sejarah panjang di baliknya ada jarang diketahui banyak orang? Menariknya jawaban ini bukan datang dari opini, kawan. Tetapi dari seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau yang bernama Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Dan sejarahnya membawa kita jauh kembali kepada generasi terbaik umat Islam. Oke. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam tidak langsung memiliki banyak sebutan kelompok ataupun label. Pada masa itu sebutan yang paling mulia hanya satu, yaitu sebutan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dengan istilah lain sebutan sahabat Nabi. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi daripada mendampingi Nabi. Dan kemudian datang generasi setelah mereka. Apa? Orang-orang yang belajar dan bertemu dengan sahabat. Mereka disebut dengan tabi'in. Lalu generasi setelahnya disebut dengan tabi'un tabi'in. Pada tiga generasi ini yang telah disebutkan tadi adalah umat Islam itu masih berada dalam satu arus ataupun satu jalan yang besar, satu keilmuan dan satu kesalehan. Tidak ada perpisahan, tidak ada kelompok-kelompok yang lain masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Dan ketika umat semakin berkembang, mulailah muncul perbedaan tingkat kesalehan. Ada yang dikenal sebagai zuhud. Apa itu zuhud? Orang-orang yang sangat zuhud, orang yang betul-betul ibadah. Atau pada masa itu ada juga namanya ubad. Ubad itu adalah ahli ibadah. Namun kemudian ketika muncul perbedaan dan kelompok-kelompok umat Islam, banyak yang mulai mengklaim kesalehan diri mereka masing-masing. Mereka mengatakan saya saleh, kelompok lain mengatakan saya lebih saleh, saya lebih zuhud, saya lebih ini, saya lebih itu. Maka dalam hal ini, dalam situasi inilah identitas mulai menjadi penting. Maka dalam hal itu Imam Al-Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah Al-Quraisyiyah itu bahwa di tengah munculnya berbagai kelompok dan klaim kesalehan mereka, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang paling menjaga hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjaga diri mereka dari kelalaian dan fokus dalam ibadah batin, mulai dikenal dengan sebutan khusus tasawuf ataupun sufi. Ketika itu ahlu sunnah wal jamaah benar-benar fokus dalam ibadah batin, mengenal Allah Ta'ala, disebut dengan sebagian sekarang adalah ma'rifah, mengenal dirinya, mengenal Allah Ta'ala dengan benar-benar, dengan batin mereka, ulama-ulama sufi. Nama ini juga dibuat untuk sekedar gelar. Mohon maaf, nama ini Sufi ini bukan sekedar dibuat hanya untuk gelar, bukan juga untuk membedakan secara sombong, tetapi juga membedakan mereka, orang-orang Sufi ini benar-benar fokus pada pembersihan hati. Itulah Sufi. Dan di tengah kondisi umat yang kompleks istilahnya, dan menurut Imam Qushairi, istilah ini sudah dikenal sebelum tahun 200 Hijriah di kalangan para tokoh besar ahlu sunnah wal jamaah. Dari penjelasan ini kita bisa memahami satu hal yang penting. Sufi bukan sekedar nama kelompok, tetapi sebuah istilah
yang menunjuk pada yang pertama kesungguhan dalam membersihkan hati, yang kedua kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga fokus pada dimensi spiritual Islam, yang keempat menjaga amal batin daripada kelalaian. Maka dalam hal itu kita bisa mendengar istilah sufi. Yang pertama kita perlu memahami bukanlah istilahnya kontroversi ataupun perdebatan, tetapi sejarah panjang bagaimana umat Islam menjaga spiritualnya di tengah perubahan zaman. Dan tentu saja memahami istilah ini harus dengan ilmu, bukan dengan prasangka. Maka kawan-kawan semua, jangan pernah kalian mencaci sufi ini sesat, sufi ini adalah jelek, sufi ini begini. Tidak, kalian harus memahami apa itu sufi, bagaimana lahirnya sufi, bagaimana kelakuan sufi. Jangan sedikit-sedikit kalian akan mengatakan mencaci ini sufi begini, ini sufi begitu. Jangan. Karena dalam hal itu kita perlu kepada ilmu, bukan hanya prasangka. Perlu kepada belajar, bukan hanya mendengar kata dia begini, bukan. Tapi perlu kepada belajar kepada syekh-syekh ataupun guru-guru yang bersanad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.